Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala dzikra wa huwa lahu hafiz. Wassalatu wassalamu ala man nuzzila alaihi dzikru wa huwa lahu muhafiz. Wa ala alihi wa sahbihi allazina tatma'innu qulubuhum bidzikrillah fil amma ba'du. Berjumpa kembali di majelis air mata murojaah. Tak ada hafalan mungkin tanpa air mata. Tak ada hafalan yang istiqomah tanpa air mata. Tempat di mana kita saling berbagi, saling memberikan nasihat, saling mengingatkan tentang hafalan Al-Quran. Sudah seberapa dekat kita dengan Al-Quran, sudah seberapa akrab kita dengan Al-Quran, dan pastikan setiap ikhtiar kita meminta kepada Allah semoga menjadi pengikat antara kita dengan Al-Quran sampai akhir hayat kita. Insya Allah majelis air mata murojaah ini bagian dari ikhtiar kita untuk melekatkan Al-Quran dalam hidup kita sepanjang hayat kita. Mohon maaf, saya masih dalam perjalanan. Sekiranya tadi jam 9 itu sebenarnya saya diminta kiai saya, nggak bisa saya nolak kalau kiai yang nyuruh kayak gitu ya. Nggak bisa saya nolak. Kiai yang nyuruh untuk memberikan semacam motivasi kepada para santri yang hari ini diwisuda di pesantren kiai saya. Dan memang saya ini di beliau itu murid pertama. Saya murid pertama. Saat itu santrinya pun juga satu orang, saya sendiri. Ya. Jadi saya murid pertama hanya sendirian saja. Sebenarnya ada satu orang lagi yang menghafal bareng saya, namanya Ustadz Saifuddin, Saifullah ya. Saya lupa itu, sampai sekarang belum ketemu lagi sama beliau. Hanya saja sampai 2 juz saja itu. Jadi menghafal sampai 2 juz, karena saat itu dia bilang ke saya, dia ngajak adu cepat menghafal sama saya. Saya bilang, ayo gitu kan. Mau berapa lembar sehari? Dia mengatakan, saya mau menghafal 1 hari 1/4 juz, kata dia gitu kan. Rupanya dia berjuang untuk bisa menghafal 1/4 juz sehari itu. Dengan dengan kerja kerasnya, dengan kesungguhannya, dan berhasil. Hari pertama menyetorkan 1/4 juz ya, berhasil. Giliran saya setoran, saya bisa menyetorkan 1/2 juz. Nah, kaget ya kan? Nah, kalau begini, ini katanya bukan harus dilawan, dia nyerah tuh. Berarti niatnya udah salah. Mudah-mudahan dimanapun Ustadz Saif ini ya, saat itu yang menemani saya menghafal, sehat selalu, atau barangkali ada tetangganya yang namanya Saif juga,
bukan sayap yang itu, ini sayap yang beda lagi ya. Yang sampai hari ini memang saya nggak tahu kabarnya, tapi ke tempat tadi mewisuda santri-santri itu saya jadi teringat lagi dengan sosok Ustadz Saif ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan, dan rupanya walau bagaimanapun juga Ustadz Saif itu menjadi teman pertama saya dan satu-satunya di awal saya menghafal dan setoran Al-Quran. Jadi karena kiai saya yang meminta, maka saya nggak bisa menolak. Akhirnya saya sampaikan ke panitia Indonesia Murojaah, bagaimana kalau pengajian dimajukan atau diundur, dan rupanya dari panitia sepakat untuk diundur sampai setelah zuhur. Nah, kira-kira seperti itu, ini kronologinya ya. Kronologi kenapa dipindahkan. Karena kalau udah kiai yang bilang, nah ini nggak bisa nih, kita nggak bisa nolak ya. Demi keberkahan kita semua juga ya. Demi keberkahan kita semua, dan saya pun di sana juga diminta oleh kiai untuk memberikan kuliah umum. Tentu di sini sama seperti halnya Majelis Air Mata Murojaah ya. Sama halnya dengan yang saya sampaikan di Majelis Air Mata Murojaah ini. Untuk hari ini tentang syafaat para penghafal Al-Quran. Dan ini yang dirindukan oleh para orang tua yang menginginkan atau mendambakan kemuliaan yang besar di akhirat. Dengan hadirnya salah seorang anak atau anak-anak yang dipilih oleh Allah sebagai penjaga Al-Quran. Ini kemuliaan yang sangat besar. Yang akan kita bahas di sini seperti apa syafaat para penghafal Quran untuk yang dicintainya. Jadi bukan hanya orang tuanya, tetapi juga yang dicintainya. Dan tentu dalam hal ini orang tua adalah yang paling dicintainya, karena merekalah yang telah melahirkan, yang membesarkan, dan lain-lain. Tanpa orang tua, dan kayaknya memang sebagai anak pastilah orang tua menjadi nomor satu dalam hatinya ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Jadi ketika seorang anak diberikan nikmat oleh Allah, pasti di pikiran seorang anak ini ya orang tuanya, bahwa nikmat ini dipersembahkan untuk ibunya, untuk ayahnya. Itu kira-kira tentang syafaat para penghafal Quran ini. Saya tidak akan membahas hadisnya karena ini sudah populer, dan juga tentang apa yang dimaksud dengan syafaat itu. Ini pun juga tidak akan saya uraikan secara panjang lebar karena sudah sudah umum dan sudah kita saling mengetahui. Hanya saja sebagai pembuka, syafaat itu dari kata asy-syaf'u. Asy-syaf'u itu artinya genap ya, asy-syaf'u artinya genap. Atau penggenap, lebih tepatnya penggenap ya. Misalkan begini. Kita mau beli gorengan. Nah, ini gorengan ya. Gorengan yang mahal. Berapa? Goreng pisang. Satu buah goreng pisang harganya 50.000. Ya, misal ini ya.
Dan kita punya ini miring-miring nih. Mohon maaf, biasa puncak kayak gini. Mohon maaf kalau tiba-tiba jadi gelap, tiba-tiba jadi berubah ya posisinya. Kita cuma punya uang 40.000. Sementara harga pisang goreng 50.000. Maka uang 40.000 ini tentu tidak bisa untuk mendapatkan pisang goreng itu, karena harga pisang goreng itu adalah 50.000. Maka bagaimana caranya agar uang 40.000 ini bisa untuk mendapatkan sebuah pisang goreng yang harganya 50.000? Maka dua caranya, satu dari dua cara. Pertama, si penjual menurunkan harga pisang goreng menjadi 40.000. Jadi di diskon gitu ya, didiskon sama penjual. Maka uang 40.000 bisa digunakan untuk membeli pisang goreng itu. Harganya 40.000 tapi diskon 10.000. Bisa tuh. Nah, kalau ternyata si pisang goreng ini tidak bisa ditawar lagi gitu. Tidak bisa ditawar lagi. Tetap harus 50.000, maka tetap saja pisang goreng ini bisa kita dapatkan dengan cara apa? Dengan cara tiba-tiba ada sahabat kita, ada Ustadz Teguh ngasih, nih udah saya genapkan, ya kata Ustadz Teguh, saya genapkan jadi 50.000. Jadi dibayarin 50.000 sama siapa? Sama Ustadz Teguh. Jadi 50.000. Nah itu syafaat itu. Jadi syafaat itu adalah 10.000 dari Ustadz Teguh, itu syafaat. Ya. Jadi syafaat seperti itu, penggenap lah kira-kira begitu, penggenap. Nah di akhirat ini syafaat yang terjadi di akhirat ini luar biasa. Ya luar biasanya begini, karena syafaatnya ini lebih besar daripada modalnya. Gitu. Misalkan gini, tadi contohnya pisang 50.000 itu cuman punya uang 1.000 gitu, cuma punya uang 1.000, kan butuh 49.000 lagi tuh, ya. Mestinya kan yang namanya penggenap itu ya tadi contohnya kayak Ustadz Teguh tadi, 40.000 digenapkan ditambah sama Ustadz Teguh jadi 50.000 ditambah 10.000 jadi 50.000 itu penggenap. Tapi di akhirat itu syafaat itu seringkali lebih besar penggenap itu daripada modal aslinya. Jadi modalnya hanya 1.000, tiba-tiba diberikan syafaat, ya diberikan syafaat 49.000. Nah kata Ustadz Teguh, ya udah saya tambahkan 49.000. Nah itu syafaat besar. Nah syafaat Quran seperti itu. Jadi syafaat Quran itu adalah syafaat yang besar, ya. Jadi modalnya dikit, tetapi bisa menjadi besar, menjadi genap itu. Sehingga apa? Bisa mendapatkan hal yang termahal. Tadi kan contohnya saya pisang goreng, ya. Kenapa saya contohkan pisang goreng? Karena saya suka pisang goreng. Jadi di pikiran saya ada nyusut pisang goreng. Sederhana saja ya contohnya. Nah, syafaat Al-Quran seperti itu. Jadi syafaatnya lebih besar daripada modalnya. Gitu. Ya misalkan orang tua tidak punya amal, ya hanya sedikit saja amal itu. Amal itu apa? Ya amalnya itu dia bisa melahirkan anak yang soleh itu, yang bisa hafal Quran. Gitu kira-kira ya. Tetapi nanti di akhirat itu Allah berikan ya kemuliaan yang besar, bisa masuk surga. Meskipun misalkan dosanya banyak ya, dosanya banyak, amalnya sedikit, amal baik sedikit, dosanya banyak. Tetapi dengan syafaat Al-Quran ini, ya syafaat Al-Quran ini itu menjadi genap. Bahkan penggenapnya ini lebih banyak daripada modalnya, modal awalnya. Kenapa? Karena kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada yang hafal Quran dan kepada orang yang dicintainya itu, dalam tanda kutip di sini secara khusus adalah orang tuanya. Jadi saya tekankan di sini orang tua ya, biar orang tua
punya modal awal gitu ya, punya modal awal untuk bisa mendapatkan syafaat itu. Karena ada, misalkan begini, ada orang tua kafir misalkan, apakah bisa mendapatkan syafaat Quran dari anaknya? Ya enggak, karena dia nggak punya modal awalnya itu. Ya, modal awal dia nggak punya iman itu. Jadi saya tekankan kepada orang tua, yang penting orang tua punya modal awalnya, walaupun hanya 1.000 tadi saya contohkan. Nanti digenapkan menjadi oleh anaknya 49.000, maka itu menjadi 20.000. Contoh tadi itu. Saya tekankan di sini adalah orang tua agar apa? Agar orang tua punya modal awalnya, yaitu iman di situ. Ya, modal awalnya adalah iman dan amal soleh walau sedikit. Maka di situ kendati misalkan amalnya sedikit, kemudian dosanya banyak dan bisa saja masuk neraka gara-gara amal buruk itu, maka amal yang kurang itu akan digenapkan, disempurnakan. Bahkan penyempurnaannya lebih banyak daripada amalnya itu sendiri. Kalau itu adalah Al-Quran. Kemuliaan Al-Quran itu, bagi yang hafal Quran, itu kemuliaan maksimal. Kemuliaan maksimal. Kenapa? Karena disimbolkan dalam hadis itu dengan mahkota dan juga disimbolkan dengan jubah ya. Jubah kemuliaan. Jadi mahkota kemuliaan dan jubah kemuliaan. Itu disimbolkan. Mengapa simbolnya itu mahkota? Karena di dunia tidak ada kemuliaan ini secara dunia ya, secara dunia. Orang yang nomor satu itu adalah raja. Orang nomor satu itu adalah raja. Ya, misalkan orang nomor satu di Indonesia siapa? Ya, Raja Indonesia. Itu nomor satu. Atau nomor satu di negara manapun juga itu adalah rajanya pasti. Atau apa sebut saya di Indonesia presiden ya, presiden. Cuman kalau presiden ini nggak punya mahkota, ya nggak punya mahkota. Dan presiden ini tidak lama menjabatnya, paling beberapa tahun saja. Itu nanti sudah diganti dengan yang lain. Tapi kalau raja biasanya sampai mati baru digantikan sama yang lain. Nah, orang yang punya mahkota itu adalah raja. Sehingga kemuliaan nomor satu, ya, kemuliaan nomor satu di akhirat itu disimbolkan dengan apa? Dengan mahkota. Jadi orang yang hafiz Quran itu disimbolkan diberikan mahkota. Kenapa? Karena kemuliaannya sudah nomor satu gitu, sudah nggak ada lagi kemuliaan di atasnya. Seperti itu. Maka disimbolkan dengan mahkota. Saya contohkan begini. Ada 2 orang mengerjakan sholat. Satu orang mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Yang satu orang lagi mengerjakan sholat duha 2 rakaat juga. Jadi sama-sama 2 rakaat. Lalu durasi yang dihabiskan untuk mengerjakan sholat duha 2 rakaat itu, baik yang pertama maupun yang kedua, 2 orang ini, baik orang yang pertama maupun orang yang kedua, ini 5 menit. Jadi sama-sama 5 menit durasi sholat duha. Dan surah yang dibaca pun juga sama. Surah yang dibaca oleh orang yang pertama juga sama, yaitu surah Ad-Duha misalkan. Dan yang orang yang kedua pun juga membaca surah yang sama, itu surah Ad-Duha juga. Hanya saja orang yang pertama dia hafal Al-Quran hanya beberapa surah saja, Al-Fatihah dan surah Ad-Duha. Yang satu lagi dia hafal 30 juz. Ya, yang satu lagi dia hafal 30 juz. Nah, di sini mungkin sama-sama sholat duha, sama-sama 5 menit, dan sama-sama membaca surah yang sama.
Hanya saja sholat duhanya orang yang hafal Quran 30 juz, 5 menitnya orang yang hafal 30 juz, dan surah ad-duhanya orang yang hafal 30 juz, itu berkali-kali lipat nilainya. Sangat tinggi dibanding dengan orang yang sholat duha, kemudian 5 menit, dan hafal surah duha, ad-duha saja. Artinya begini, 5 menit itu menjadi sangat berkualitas. Kenapa? Dan sholat duha yang 2 rakaat ini jadi berkualitas. Kenapa? Karena dilakukan dalam keadaan hatinya seluruhnya, Al-Quran ada dalam hatinya seluruhnya. Beda dengan yang satu orang lagi, dia sholat duha tetapi dalam hatinya tidak 30 juz Qurannya. Beda, di situ yang menjadi pembedanya. Yakni jangan bandingkan begini, ada orang hafal 30 juz tapi nggak sholat. Nah, kemudian ada orang yang sholat tapi nggak hafal 30 juz. Bukan begitu bandingannya. Dua-duanya harus sholat, ya. Karena nggak bisa dibandingkan, ya, antara yang sholat tidak hafal Quran, yang hafal Quran tidak sholat. Nggak bisa dibandingkan. Pasti jawabannya masih bagusan yang sholat walau nggak hafal. Ya, pasti di situ. Tapi bandingkan dengan apa? Bandingkan dua-duanya sama-sama sholat. Sama juga dengan aktivitas yang lain. Ada seorang guru. Guru itu ada guru agama, ada guru Quran, bahkan ada guru yang umum juga, ada guru bahasa Inggris, ada guru matematika, ada guru apalagi pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, sekarang misalkan ada seorang guru. Ada 2 orang guru, sama-sama guru matematika. Yang satu tidak hafal Quran, yang satu hafal Quran. Ini guru matematika ini. Tentu pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mengajar matematikanya, dari ibadahnya itu lebih besar diberikan kepada yang mengajar dalam keadaan dirinya hafal Quran dibanding dengan yang mengajar dalam dirinya tidak hafal Quran. Atau banyak lagi pekerjaan-pekerjaan ibadah-ibadah yang tidak ibadah-ibadah sosial lah, sebut saja begitu, termasuk pekerjaan-pekerjaan, maka tentu yang ibadah tersebut yang disertai dengan hafal Quran itu lebih tinggi nilainya dan nggak ada bandingannya. Jadi orang yang hafal Quran itu tidak bisa dikalahkan derajatnya, kecuali oleh siapa? Kecuali oleh orang yang hafal Quran lagi, sama di situ. Kira-kira seperti itu kemuliaannya. Nah, Al-Quran ini akan menjadi syafaat. Ini yang paling yang paling kalau saya itu memikirkan hal ini, senang banget sekiranya gitu ya. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan membawa seluruh Quran. Oh, itu nikmat banget. Kita mati dalam membawa seluruh Quran. Jadi nggak ada yang lupa tuh Qurannya di situ seluruhnya. Itu paling tinggi lah. Atau begini saja, mati dalam keadaan memang nggak seluruh Quran, ya nggak seluruh Quran, tetapi sedang berjuang untuk seluruh Quran. Ya, sedang berjuang untuk membawa mati seluruh Quran. Jadi kemudian Allah menghendaki misalkan untuk tidak melanjutkan menghafalnya karena sudah selesai usianya, maka itu pun juga kemuliaan, sama dengan hafal membawa seluruh Quran juga itu. Nah, surah Al-Hadid, saya kutipkan surah Al-Hadid. Ustadz Teguh bisa baca surah Al-Hadid ayat 12, yauma taral mu'minina wal mu'minat. Bisa dibaca Ustadz Teguh?
atau Ustadz Anwar? Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Silakan dilanjutkan. Ada yang bisa? Ada Ustadz Anwarnya ada. Ya, Ustadz Anwar deh. Ustadz Anwar, ada ke Ustadz Anwar di situ? Nah, surah Al-Hadid ini mudah. Ini Lutfi, Ulfi. Baca Ulfi. Jadi surah Al-Hadid ini bagi yang menghafal dari belakang gampang. Artinya kalau menghafal dari juz 1 ini jadi sulit jadinya, ya. Coba yauma taral mu'minina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim busyrakumul yawma jannat jannatun tajri min tahtihal anhar. Ini apa keputus, apa kelompat? Coba diulangi. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Yauma taral mu'minina wal mu'minati Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim busyrakumul yawma jannat. Kelompat tuh, kelompat. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul 'adzim. Yauma yaqul. Sudah cukup. Alhamdulillah nih Ustadz Ulfi masih bisa jawab. Ini jawabannya bil ghaib ini ya, nggak sambil lihat mushaf nih. Makanya agak kelompat tadi. Dikira tadinya sinyalnya terputus. Ternyata emang kelompat ayatnya ya. Ada kata yang kelompat. Baik. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Pada hari kamu melihat orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Yas'a nuruhum. Cahaya mereka datang. Yas'a itu berjalan. Menghampiri, mendatangi. Di cahaya itu tidak diam ya, cahaya itu bergerak. Cahaya mereka bergerak baina aidihim, di hadapan mereka, wa bi aimanihim, dan kiri kanan mereka. Sebenarnya ayat ini hendak menunjukkan bahwa cahaya itu datang dari depan dan dari kanan. Tetapi tentu sinarnya yang tersinari oleh cahaya ini bukan hanya di depan dan juga bukan hanya di kanan, tetapi di sekelilingnya. Cahaya itu
menyinari di sekelilingnya. Busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Kabar gembira untukmu pada hari ini berupa surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selamanya di dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim, dan itulah keberuntungan yang besar, kemenangan yang besar, kesuksesan yang besar, yang agung. Coba perhatikan kata nuruhum, yaitu cahaya. Kata nuruhum artinya cahaya. Orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, kemuliaannya pada hari kiamat diukur dengan cahayanya. Diukur dengan cahayanya. Semakin kuat cahayanya berarti semakin mulia. Semakin lemah cahayanya, semakin ya kemuliaannya berkurang. Di situ ya. Semakin yas'a itu kalau dikerjakan oleh manusia, yas'a itu atau sa'i ya, dalam ibadah haji dan umrah ada sa'i. Itu berusaha artinya, berusaha. Jadi berusaha ini menunjukkan kekuatan. Nah, cahaya ini berusaha gitu. Maksud berusaha itu kuat ya. Kuat, datang dengan kuat. Nah, semakin kuat cahayanya semakin mulia. Semakin redup cahayanya berarti semakin menunjukkan kurangnya. Nah, orang yang tidak punya iman, sebut saja orang munafik, ya orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, itu mereka tidak diberikan cahaya oleh Allah. Jadi orang yang tidak punya cahaya di hari kiamat itu adalah orang yang tidak beriman. Orang yang beriman itu diberikan cahaya. Hanya saja cahayanya itu semakin mulia, semakin kuat cahayanya. Dan semakin misalkan kurang cahayanya, mulianya maka semakin kurang cahayanya. Siapakah yang pada hari kiamat itu yang cahayanya paling terang? Yang cahayanya paling terang. Maka kita mendengar banyak hadis yang tidak perlu saya sebutkan hadisnya, bahwa mahkota kemuliaan itu yang diberikan kepada hafiz Quran itu cahaya, ya cahaya. Bentuknya cahaya. Dan katanya itu cahayanya itu lebih terang daripada matahari. Ada kalimat dalam hadis itu yang seperti itu. Terangnya lebih terang daripada matahari, katanya begitu. Ini berarti saking terang banget. Artinya begini. Orang yang kuat Qur'annya itu pertama banyak hafalannya. Sebut saja 30 juz. Yang disebut kuat juga Qur'annya adalah kuat pengamalannya. Kuat hafalannya, kuat pengamalan. Maka cahayanya itu seperti cahaya matahari yang diterangi oleh dirinya itu, yang diterangi oleh cahayanya itu bukan hanya dirinya, tetapi bisa banyak sekali orang seperti ada di permukaan bumi ini bisa tersinari oleh satu cahaya miliknya itu. Nah, itu jangkauan syafaatnya nanti. Jadi orang yang paling kuat Qur'annya, paling banyak hafalannya, paling kuat mengamalkannya, tentu di situ, itu cahaya paling besar. Maka yang diterangi oleh cahayanya bukan hanya dirinya, bahkan bukan hanya
orang tuanya, tapi lebih banyak lagi diterangi seperti matahari menyinari bumi ini. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau misalkan hafalannya sedikit gitu kan, atau hafalannya banyak tapi pengamalannya sedikit, ya tentu ada cahayanya. Tentu ada cahayanya, tapi tidak seterang matahari. Mungkin ketika seseorang saat itu sudah beruntung sebenarnya. Seseorang pada hari kiamat itu sudah beruntung walaupun dia hanya punya cahaya untuk menyinari dirinya. Itu sudah beruntung banget. Sudah beruntung banget. Jadi di akhirat dia punya cahaya hanya bisa menerangi dirinya sendiri. Itu udah beruntung banget. Nanti lebih luas lagi cahayanya, lebih kuat lagi, dia bisa menerangi istrinya, anaknya, keluarganya. Bisa menerangi orang tuanya, ayahnya, ibunya. Gitu kira-kira. Lebih kuat lagi cahayanya, dia bisa menerangi kampungnya. Ya, kampungnya. Lebih kuat lagi cahayanya, dia bisa menerangi lebih luas lagi. Kira-kira gitu jangkauan orang yang yang syafaat. Jadi syafaat itu akan besar seiring dengan apa? Seiring dengan kuatnya Quran dalam diri orang yang hafal Quran itu. Dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat itu kecuali orang yang diberikan izin oleh Allah. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa biizni. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat pada hari kiamat kecuali Allah saja, atau orang yang diberikan izin oleh Allah. Nah, di antara orang yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat adalah para penghafal Quran ini. Nah, di sini tentu sekali lagi saya tidak akan mengutip hadis-hadisnya karena banyak juga yang dhaif ya hadisnya itu, tetapi saya akan masuk kepada surah Al-Hadid ini, ayat yang tadi dibacakan, ayat yang ke-12 dari surah Al-Hadid. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Di situ. Di surah At-Tahrim, Ustadz Ulfi lagi nih bisa baca surah At-Tahrim. Ada ayat yang mirip seperti ini bunyinya. Tetapi di situ ini tentang taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Coba dibaca lagi Ustaz Ulfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir ya ayyuhan Cukup. Coba diulangi, tadi ada yang keputus lagi. ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffira ankum Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Baik, cukup. Bagus ya bacaannya. Nah, di sini ada orang-orang yang wallazina amanu ma'ah.
orang-orang yang beriman bersama Nabi, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari kiamat, yaitu hari kiamat adalah hari di mana orang-orang yang beriman dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya, hari kiamat adalah hari di mana orang-orang yang beriman dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan yang masuk ke dalam surga itu dalam ayat ini adalah orang-orang mukmin yang bertaubat kepada Allah. Dengan taubat yang benar, taubat yang memberikan nasihat, yakni taubat yang mampu menghentikan semua perbuatan maksiatnya dan mampu menahan untuk tidak pernah mengulang lagi. Itu nasuha ya. Nasuha itu taubatan nasuha, kan sering kita menyebutnya taubatan nasuha. Jadi taubat nasuha itulah taubat yang selalu mengingatkan pelakunya untuk tidak pernah mengulangi lagi perbuatan dosa atau tidak pernah berbuat dosa yang lain. Itu namanya taubatan nasuha. Nah, orang mukmin ini pada hari kiamat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkan ke dalam surga. Dan yang menjadikan mereka masuk ke dalam surga ini karena Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Nah, ada orang-orang yang beriman bersama Nabi, yaitu para sahabat. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Cahaya mereka dari hadapan mereka, dari kanan mereka. Ini seperti di surah Al-Hadid, hanya saja kata nuruhum didahulukan, baru kata yas'a. Dalam surah Al-Hadid kata yas'a, lalu kata nuruhum. Itu perbedaannya. Ternyata mereka di surga itu, di akhirat itu, ketika telah diberikan oleh cahaya, ketika diberikan oleh Allah cahaya yang begitu terang, mereka masih meminta, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Rabb, sempurnakan untuk kami cahaya kami dan ampuni kami. Nah, baik. Yakni begini, di akhirat itu kan tidak ada lagi gitu, tidak ada lagi doa. Di akhirat itu tidak ada lagi doa. Jadi amal soleh sudah tidak ada lagi karena saat itu adalah hari diberikan balasan, bukan hari beramal tapi hari menerima balasan. Juga tidak ada doa saat itu. Tidak ada doa. Kenapa? Karena doa hanya berlaku di dunia saja. Adapun nanti di akhirat itu semuanya pengabulan doa. Tapi orang-orang yang bergelimang cahaya ini, ketika sekiranya diberikan kesempatan untuk berdoa lagi di akhirat, diberikan kesempatan untuk berdoa lagi di akhirat, maka doa yang diucapkan itu adalah meminta disempurnakan cahaya dan diampuni oleh Allah dosa-dosa. Saya garis bawahi tentang ampunan Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286 ada ayat wa'fu anna waghfir lana. Wa'fu anna waghfir lana. Di situ kan wa'fu anna artinya maafkanlah aku, maafkanlah kami, waghfir lana dan ampunilah kami. Maka muncul pertanyaan, apa bedanya memaafkan dan mengampuni gitu ya? Di situ. Apa bedanya memaafkan dan mengampuni? Memaafkan itu menghapus. Jadi wa'fu anna itu meminta dihapus. Ya, meminta dihapus. Jadi kita punya dosa itu ibarat lembaran kertas yang putih, di dalamnya ada nodanya. Sehingga ada bercak-bercak hitam di situ. Kalau dosanya banyak berarti yang hitam di situ, kotor banget tuh. Halaman putih hidup kita itu di situ.
Maka yang namanya maaf adalah menghapus semua noda-noda itu. Di noda-noda yang ada di atas kertas putih itu semuanya dihapus, dicuci, dibilas, hilang. Itu namanya wa'fu anna. Kita meminta kepada Allah agar semua noda dan dosa yang menempel pada putihnya jiwa kita atau putihnya diri kita itu dibersihkan, dihapus sehingga tak tersisa. Itu namanya wa'fu anna. Menghapus. Ada lagi waghfir lana. Kalau waghfir lana ini meminta diampuni. Diampuni ini maksudnya dari al-ghufran. Al-ghufran ini artinya menutupi. Ya, menutupi. Al-ghufran ini artinya menutupi. Jadi waghfir lana dan tutupilah kami. Maksudnya begini, menutupi itu. Melindungi. Melindungi. Karena begini, misalkan lantai sudah dilap nih, lantai dilap. Gini saja, jangan lantai, contohnya gampang, mobil sudah dilap, dibersihkan sehingga noda-nodanya bersih semua, mengkilatlah mobil itu. Maka agar noda tidak datang lagi ke mobil, maka mobil itu harus dilindungi sama penutup, ya, ditutup tuh mobilnya, jadi setelah dibersihkan ditutup. Nah di situ. Nah waghfir lana itu begitu maksudnya. Ya Allah, setelah Engkau hapuskan dosa-dosa itu dari hati kami, dari diri kami, maka hati kami yang sudah bersih, jiwa kami yang sudah bersih itu lindungi agar tidak lagi kotoran datang. Gitu. Jadi sempurna tuh ya. Wa'fu anna waghfir lana. Dihapuskan, dilindungi agar tidak datang lagi keburukan di situ. Jadi wa'fu anna waghfir lana. Nah di sini juga sama. Atmim lana nurona waghfir lana. Di surah At-Tahrim itu meminta disempurnakan cahaya dan dilindungi agar apa? Agar cahayanya tidak hilang. Jadi jangan sampai kayak santri kebanyakan misalkan menghafal Quran, jadi yang ini hafal, yang ini lepas. Jadi nggak begitu tuh ya. Jangan sampai begitu. Cahaya yang baru bertambah, lalu cahaya yang lama padam. Jangan sampai begitu. Jadi wa atmim lana nurona waghfir lana. Jangan sampai cahaya disempurnakan, ditambahkan, tetapi yang lama tidak terlindungi. Maka atmim lana nurona waghfir lana. Nah seperti itu. Nah hafalan kita perlu seperti itu karena hafalan Quran kita adalah cahaya kita. Hafalan Quran kita adalah cahaya kita. Nah di sini orang yang diberikan cahaya dan orang yang selalu meminta diberikan cahaya adalah orang-orang yang memang dalam dirinya ada Al-Quran. Jadi keimanan yang ada dalam hatinya itu berbaur atau menyatu dengan ayat-ayat Al-Quran. Hal ini karena ada orang yang hafal Quran tapi tidak beriman. Ada. Yaitu orang munafik. Orang munafik itu pada zaman Nabi itu adalah orang-orang kafir tapi pura-pura beriman. Itu namanya orang munafik. Ya, orang-orang kafir tapi pura-pura beriman. Bahkan ikut sholat juga dia. Ikut sholat Jumat, sholat berjamaah juga ikut. Ya. Karena untuk menutupi kekufurannya, padahal mereka kufur. Bahkan mereka pun juga mendengarkan Quran, mereka pun juga menghafal Quran. Bahkan ada yang hafal ayat Al-Quran. Banyak yang hafal ayat Al-Quran dan ayat yang mereka hafal itu banyak juga ayat. Bahkan ada yang hafal seluruh ayat Quran yang sudah turun saat itu. Ada. Makanya ada perumpamaan dalam sebuah hadis, masalul munafiq wa masalul munafiq allazi yaqra'ul Quran, dan seterusnya. Perumpamaan orang munafik yang membaca Quran, maksudnya hafal Quran, itu seperti minyak wangi katanya. Aromanya harum tapi rasanya pahit. Ini orang munafik. Nah orang munafik ini meskipun dia hafal Quran, dia tidak diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang yang mukmin, meskipun dia tidak hafal Quran, dia sudah punya cahayanya, walaupun tidak sebesar kalau kemudian orang mukmin itu hafal Quran. Ya, tidak sebesar orang mukmin ini adalah hafal Quran.
Nah, syafaat itu karena ini lagi membahas syafaat, maka jangkauan syafaat hafiz Quran itu adalah sesuai dengan cahayanya itu. Semakin banyak cahaya yang dimilikinya, maka makin banyak lagi dia memberikan syafaat. Misalkan dalam hal ini orang soleh ya, kalau Rasulullah jelas memberikan syafaat. Ya, kalau Rasulullah itu jelas, karena yang manusia yang paling sempurna, dan mudah-mudahan kita dengan menghafal Quran ini pun juga bagian dari orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Selain juga di situ syafaat Al-Quran. Para sahabat yang hebat-hebat itu pasti memberikan syafaat, ya, pasti memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya, bukan hanya kepada orang tuanya yang muslim tapi yang mukmin, bukan yang kafir. Kalau yang kafir meskipun apa-apa juga tidak akan pernah bisa, karena tidak punya modal awalnya, sebagaimana tadi disebutkan di awal. Nah, itu kira-kira syafaat penghafal Quran untuk orang-orang yang dicintainya. Maka yang harus dilakukan adalah menguatkan Quran itu. Semakin cahayanya kuat, maka semakin besar nanti dia memberikan sinar kepada yang lain. Ya, saya tidak memberikan tekanan kepada bentuk syafaatnya karena di situ sudah jelas hadisnya, tetapi setekanan kepada cahayanya. Mudah-mudahan nih kumpulnya kita nih, kan kita gabung nih ya. Ustadz Teguh punya cahaya nih, saya punya cahaya, Santi punya cahaya, yang gimana punya cahaya tuh digabungin tuh. Wah, ini jadi kuat nanti ya. Makanya kenapa penghafal Quran itu harus bareng-bareng, karena akan saling memberikan ngecas gitu ya, ngecas gitu. Jadi saya yang kurang baterainya dicas sama yang lain, gitu. Saling. Akhirnya merata tuh semuanya bersatu mengeluarkan cahaya yang besar. Harus bersatu di situ. Insya Allah Majelis Air Mata Murojaah ini pun juga bagian di mana kita semua saling mentransfer cahaya, di mana saya yang sedang melempem akan menjadi kuat lagi oleh cahaya Ustadz Teguh, atau Ustadz Teguh yang sedang melempem juga diberikan energi. Tapi energi di sini sebut saya cahaya ya. Saya ingin menyebutnya cahaya, bukan energi. Karena energi nggak semuanya energi itu bentuk cahaya. Semuanya menjadi sempurna. Ya, kenapa kekurangan-kekurangan kita berkumpul di sini? Semuanya mudah-mudahan nih kebagian syafaat Quran, dan orang-orang yang kita cintai juga kecipratan. Kenapa? Karena kuat nih kita ini. Nah, itu kira-kira yang hendak saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini tentang syafaat Al-Quran di hari kiamat atau di akhirat untuk orang-orang yang dicintainya. Untuk orang-orang yang dicintainya. Jadi berarti syaratnya pertama, orang yang dicintainya itu harus punya modal awal tuh di situ. Nggak bisa orang kafir, nggak bisa, ya. Nggak bisa orang kafir mendapatkan syafaat di situ, nggak bisa, karena memang udah nggak punya bekal sama sekali itu. Harus ada iman di situ, dan juga harus ada amal soleh walau sedikit, ya. Tentu di antara amal solehnya ini, kalau dia punya anak, ya anaknya itu, ataupun misalkan dia punya kontribusi. Ada orang misalkan sedekah nih buat santri hafiz, nah ada itu kan kontribusi dikit tuh, ya. Pernah sedekah 100.000 untuk hafiz Quran, misalkan. Ada tuh, ada sambungan sedikit tuh, modal awal di situ. Dan yang kedua, si hafiznya ini ya harus mengamalkan Qurannya dengan kuat. Ya, harus mengamalkan Qurannya dengan kuat. Semakin kuat, semakin banyak orang yang bisa diberikan cahaya olehnya. Harus kuat, jadi kuat hafalannya. Kalau tagline di Baitul Murojaah ini, mungkin hafalan, mungkin amalan. Nah, itu memang harapan kita. Mungkin hafalan, mungkin amalan. Makanya saya setoran baik santri Baitul Murojaah jam 3 itu ya. Jam 3 malam saya setoran. Karena pagi-pagi biasanya nggak sempat, banyak pekerjaan, banyak aktivitas yang lain, tetapi menerima setoran santri ini penting. Makanya saya bangunkan jam 3 paling akhir ya, paling telat jam 3 malam tuh ya. Berarti udah selesai tahajud semua. Akhirnya pengurus Indonesia Murojaah yang tadinya nggak suka bangun malam, jadi bangun malam juga. Karena
setorannya via virtual yang harus diaktifkan Zoom-nya. Nah ini pengurus Indonesia yang mana di sini ada hadir nggak? Akhirnya terpaksa bangun juga ya. Paling tidak untuk mengaktifkan Zoom-nya. Ya, kira-kira seperti itu. Ini karena sangat penting kita untuk menguatkan ya, untuk menguatkan hafalan kita, memungkinkan hafalan, memungkinkan amalan kita. Baik itu Ustaz Teguh, mudah-mudahan bisa dipahami tentang syafaat para penghafal Quran di akhirat untuk orang-orang yang dicintainya. Sekali lagi saya tidak membahas hadis-hadisnya karena sudah jelas dan juga banyak yang mengomentari, tapi saya mengaitkan itu dengan cahaya orang-orang mukmin. Wallahu alam, Ustaz Teguh. Oke, baik, jazakallahu khairan jazak Kang Haji Deden Muhyiddin yang insyaallah ya luar biasa pembahasannya terkait syafaat ini, khususnya untuk para penghafal Al-Quran, para sahih Quran insyaallah. Kurang jelas suaranya Ustaz Teguh. Kurang jelas ya. Iya. Cek satu. Sudah jelas? Cek satu. Ya, sudah jelas. Sudah. Baik. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan jaza kepada Kang Haji Deden Muhyiddin yang Masya Allah telah memberikan materinya yang begitu luar biasa ya. Syafaat para penghafal Al-Quran, khususnya orang-orang yang dicintai. Semoga kita juga termasuk ya orang-orang yang senantiasa Allah cintai. Allah berikan mudahan dalam memberikan manfaat dan juga senantiasa menjunjung tinggi Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Oke, buka sesi tanya jawab, bisa langsung ya melalui raise hand dulu, silahkan bagi yang ingin bertanya langsung. Atau bisa melalui chat. Silahkan, ada yang ingin bertanya langsung. Oke, belum ada yang raise hand. Saya coba melihat di kolom chat ya. Baik, di sini ada pertanyaan dari Ibu Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Kiai Haji Deden mau bertanya tapi beda tema dengan tema hari ini. Bagaimana ketika kita sudah menetapkan planning tapi jarang terjalankan? Ketika tidak berjalan kita merasa sedih. Terus apa saja yang menyebabkan planning itu tidak terjalankan? Sekian. Baik, Ustaz Teguh. Ketika kita punya rencana dan kita mengerjakan rencana itu, lalu hasilnya tidak sesuai dengan rencana, maka kita harus berbahagia. Kenapa? Karena Allah telah membuat rencana untuk kita. Jadi yang punya rencana itu bukan kita, jadinya Allah yang punya rencana. Dan tentu rencana Allah ini ya gimana ya? Rencana kita nggak ada artinya di hadapan rencana Allah. Jadi rencana Allah itu luar biasa. Jadi gitu, kita punya planning, kemudian kita mengerjakan planning itu, tetapi tidak sampai targetnya. Ya, tidak sampai targetnya. Maka berbahagia. Karena berarti Allah sudah punya planning untuk kita. Di luar kemampuan kita. Jadi harus senang ya. Yang penting dikerjakan planningnya. Nah, begini, kenapa seseorang itu setelah
membuat planning tapi tidak mengerjakan gitu. Ya. Kenapa tidak mengerjakan? Penyebabnya karena dia berpikir kepada targetnya. Akhirnya dia merasa sia-sia mengerjakan kalau nggak sampai pada target. Tuh di situ kesalahannya. Padahal kerjakan saja. Walaupun tidak sampai target, kalau ternyata setelah dikerjakan tidak sampai targetnya, maka di situ kita harus bersyukur dan berbahagia karena tentu Allah lah sebenarnya yang sudah menyediakan rencana terbaik buat kita. Itu seteguhnya. Jadi ini bagi kita semua sebenarnya pertanyaan ini termasuk saya juga punya planning, punya rencana kita kerjakan, ternyata tidak sesuai dengan yang direncanakan hasilnya. Berarti itu harus bahagia. Masya Allah. Kalau kita misalkan ingin jadi fokus itu bukan mengerjakan planningnya, tetapi fokus pada bagaimana caranya sampai ke target gitu. Itu kayaknya menderita tuh di situ. Kemungkinan jangankan sampai target, melakoni yang sudah direncanakan saja mungkin nggak bisa. Akan berat sekali rasanya di situ. Kenapa? Karena tidak bisa menikmati pengerjaannya. Tidak bisa menikmati pengerjaannya. Dia berpikir kalau misalkan ya buat apa sih mengerjakan kalau nggak berhasil. Nah itu kalimat-kalimat yang keliru seperti itu. Baik Ustadz Teguh. Ini nih ada yang menarik bisa baca Ustadz Teguh. Baik. Tentang hadis-hadis palsu tentang syafaat Quran gitu kan. Banyak lagi hadis-hadis palsu tentang puasa Rajab. Banyak banget itu. Oke, yang tentang hadis ya. Salam Kiai. Saya mau bertanya gini. Kita menanggap hadis tentang syafaat Quran, tapi katanya hadis tersebut dhaif, atau bahkan katanya ada hadis yang palsu. Dari Nurul Khairiyah. Iya. Makanya saya tadi tidak menjelaskan hadis-hadisnya karena saya lebih fokus kepada ayat Quran, ya, kepada ayat Quran tentang cahaya itu. Mengapa banyak hadis palsu dan bagaimana menyikapinya terkait dengan keutamaan mengerjakan suatu amal. Misalkan amalan membaca Quran, amalan termasuk juga yang ramai sekarang ini tentu amalan puasa Rajab itu ya. Amalan puasa Rajab. Jadi begini, ya. Ada ini cara berdakwah sebenarnya ya. Teknik berdakwah. Begini misalkan, saya bukan saya ya, Ustadz Teguh lah misalkan gitu, punya program, ya. Programnya apa? Hafal Quran dalam 1 pekan, gitu kan? Hafal Quran dalam sepekan. 1 pekan, 1 minggu lah, 1 pekan hafal Quran. Ya. Ya kalau udah terjun dalam menghafal Quran, kelihatannya kalimat ini nggak menarik. Hafal Quran dalam nggak menarik karena kan pasti nggak bakal seperti itu hasilnya kan. Tapi kalau yang belum pernah menghafal Quran sama sekali, gitu kan, ada program untuk bisa hafal Quran seminggu. 1 pekan, kan tertarik tuh. Ini bagi siapa? Bagi orang sibuk, bagi orang apa yang tidak punya kesempatan. Ini punya kesempatan tuh di situ. Ya, akhirnya masuklah program Ustadz Teguh itu menghafal Quran 1 pekan. Kira-kira hafal atau tidak? Tidak lah, ya. Tidak di situ ya. Tidak, ya. Tidak hafal Quran. Karena 1 pekan. Tetapi walaupun mereka tidak hafal, tetap hatinya tersinari dan tercahayai oleh Al-Quran itu. Karena selama 1 minggu dia menghafal. Di mana seumur hidupnya belum pernah punya 1 minggu yang seberkualitas itu dengan Quran. Dari situ. Jadi ditipu sebenarnya itu, ya, oleh Ustadz Teguh ditipu, tetapi kemudian jadi bermanfaat. Jadi mendengarkan. Atau biasanya para ulama suka bikin lagu, tapi lagunya itu lagu tasbih atau tahmid misalkan. Alhamdulillah, itu kan tahmid kan. Orang-orang nyanyi tapi pada akhirnya dia punya pahala tahmid.
Itu cara dakwah begitu. Orang memang dia tujuannya sih mengikuti lagu saja, tapi kok dia jadinya ngucapin tahmid terus dia. Alhamdulillah lagi, apalagi nggak hafal lanjutan lagunya, ulang lagi di alhamdulillah, jadi makin banyak ya tahmidnya, ya kayak begitu. Metode-metode berdakwah, ya. Sebenarnya tidak penting kemudian pengantar-pengantar untuk mengerjakan suatu amal itu. Yang penting orang tersebut terdorong untuk mengerjakan. Coba bayangkan coba. Ada hadis palsu begini tentang puasa Rajab. Nah, kalau bagi saya sih nggak perlu hadis palsu itu. Tetapi bagi orang yang mungkin masih malas puasa, jadi perlu. Ya. Apa tuh pahala puasa Rajab hari pertama banyak tuh, bla 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 bla. Ya, nggak perlu saya sebutkan. Hari kedua pahalanya adalah bla bla bla. Akhirnya orang kan jadi tertarik puasa Rajab. Tanggal 1 lagi kan, jadi tidak menunda di hari yang lain. Ya, karena kan memang suatu amal itu lebih baiknya nggak menunda. Dari awal saja dia mengerjakan. Artinya begini, mereka itu terprovokasi oleh hadis palsu, tapi yang penting dia jadi mengerjakan. Nah di situ, para ulama itu dulu begitu. Jadi yang penting orang-orang pemalas ini pada mengerjakan. Ada lagi seorang ulama yang menulis ini, menulis ayat-ayat Quran tapi ada khasiatnya. Jadi gini, kalau baca ayat ini, ayat Quran ini nanti khasiatnya ini. Itu kan ngarang aja sebenarnya itu kan. Ya, ngarang aja, ya lebih ke ngarang gitu. Kenapa? Karena saat itu orang-orang itu di Turki saat itu pada zaman tahun berapa, abad ke-16 Masehi kurang lebih itu, Khazinatul Asrar kitabnya itu. Jadi orang-orang itu sudah di masjid-masjid yang dibaca bukan Quran, tetapi yang dibaca itu adalah zikir-zikir tasawuf yang sudah tidak ada landasannya dari Quran dan Sunnah. Akhirnya dibuatlah sama ulama tersebut bacaan-bacaan Quran biar dijadikan zikir di masjid-masjid, karena kalau baca Quran ini, ayat ini nanti akan hasilnya begini. Kira-kira begitu tuh. Akhirnya kan merebak tuh saat itu. Orang-orang beralih dari zikir biasa menjadi baca Quran. Karena mengingat iming-iming pahala yang sebenarnya itu hanya karangan-karangan saja. Oh, bentuk-bentuk pahala itu tidak ada dari sananya. Yang penting pada akhirnya orang-orang teralihkan kepada Quran. Nah di situ pentingnya cara berdakwah, ya. Pentingnya cara berdakwah. Nah hadis-hadis palsu ini bagi kita yang sudah mengerti hadis, aduh, harus dijauhkan itu perbuatan dosa ya. Miara hadis palsu dosa. Menyandarkan sesuatu ke Nabi yang pun itu dosa. Tetapi dalam rangka misalkan ada orang yang malas ibadah, kita kasih kuat ya, yang bombastis kuatnya, ayo jadi mau gitu. Jadi mungkin penyandaran kepada Rasulullah itu sebagai bentuk bombastisnya kuat itu kan kuat karangan dia sendiri, cuman biar kuat ini menjadi mantap, dia sandarkan kepada Rasulullah, dia berbohong di situ. Ya, dia berbohong itu kan dosa sebenarnya. Tapi dalam kondisi tertentu pada saat itu berhasil pada akhirnya mengalihkan perhatian orang dari maksiat kepada taat. Ya, dari yang tidak mengerjakan menjadi mengerjakan. Di situ. Maka perlahan-lahan setelah sudah terbiasa, sudah terasa nikmatnya ibadah, juga pahalanya pun sudah mulai terasa, baru dijelaskan. Harus dijelaskan. Wah ini hadisnya sebenarnya dhaif palsu, tapi sekarang kan sudah tahu tuh khasiatnya kayak gimana. Buang gitu ya. Jangan dipertahankan lagi tuh. Karena ini dalam rangka berdakwah saja ya. Dalam rangka berdakwah saja. Itu cara saya menyikapi hadis-hadis palsu tentang keutamaan membaca Al-Qur'an ataupun keutamaan ibadah yang lain. Ini saya melihat ini menarik banget. Coba berita yang hoax itu. Ada nggak berita yang hoax? Kadang-kadang ada kemarin itu apa? Berita ada video
10 detik. Ada video 10 detik, kemudian kasih captionnya apa itu? Biadab sekali katanya. Kalimatnya itu ya, biadab sekali. Ulama diperlakukan seperti ini. Itu kan persoalannya itu biadab sekali ulama diperlakukan seperti ini. Wah, itu kan langsung orang-orang yang memang cinta ulama, itu langsung percaya itu kan sama caption itu. Bayangkan sama caption doang, ya percaya berarti bener nih. Wah, udah bermacam-macam. Artinya itu kan caption yang nggak bagus. Sekarang coba caption gini, caption yang gini, Ustaz Teguh. Inilah yang menyebabkan orang jadi kaya. Gitu kan. Dibuka di situ surah Ar-Rahman. Bacalah di surah Ar-Rahman. Mau tuh. Kenapa? Karena memang benar setiap ayat dari Al-Quran itu bisa jadi orang kaya. Semuanya gitu. Bukan hanya surah Ar-Rahman saja. Tapi kan ada caption-caption yang menarik yang menjadikan orang akhirnya pada baca. Gitu ya. Yang salahnya adalah ketika memang quote itu dinisbatkan kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak mengatakan itu. Itu kekeliruannya di situ. Ya, mungkin wallahu alam ya. Karena hadis palsu itu kebanyakan penciptanya, kan hadis palsu ada penciptanya, ada pengarangnya itu. Itu kebanyakan dimotivasi oleh hal baik gitu ya. Motivasinya adalah hal baik, bukan untuk menipu umat, tetapi untuk kebaikan itu. Mayoritas ya, mayoritasnya itu. Yang penting umat mengerjakan itu. Kira-kira yang bisa saya sharing terkait hadis-hadis palsu ya, tentang keutamaan mengerjakan amal tertentu, apakah itu menghafal Quran, membaca Quran, syafaat juga, apakah itu kemudian amalan yang lain. Itu yang bombastis itu kebanyakan hadisnya hadisnya tidak sahih ya. Tidak sahih itu ada dhaif, bahkan ada palsu, ada yang maudhu. Saya nggak akan menyebutkan mana-mana saja yang maudhu, tetapi tentu di sini setiap kita diwajibkan kalau ingin dekat dan cinta dengan Rasul, tentu kita akan meneliti di situ ya. Tidak hanya percaya kepada orang. Wah, ini hadis palsu, tapi itu kata orang. Enggak. Kita cari aja sendiri, kita buka kitabnya, kemudian kalau nggak ngerti kita tanya. Kalau misalkan kita tidak mengerti bagaimana cara menganalisa hadis sahih, ya udah jangan komentar dulu ini hadis palsu atau apa. Diam saja dulu sampai apa? Sampai ilmunya tahu, ya. Misalkan, saya nggak ngerti Ustaz, caranya menganalisa hadis, ya udah tutup mulut aja dulu. Jangan komen-komen ya. Jangan komen-komen dulu. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu. Ternyata hadis palsu pun masih kata orang, gitu kan. Hadis sahih pun masih kata orang, hadis sahih pun masih kata orang. Jadi kita nggak bisa komen dulu di situ, ya. Kita diam. Yang kalau misalkan percaya sama omongan orang itu, ya silahkan ikuti. Kalau tidak percaya, ya santai saja. Maka dalam hal ini saya jarang sekali mengutip hadis tentang fadhail ya, tetapi saya lebih mengutip kepada ayat Al-Quran, dan di situ para ulama punya tafsir. Dari situ para ulama punya tafsir. Kenapa? Karena ini lebih aman. Karena kan ada ayatnya, ada tafsirnya. Daripada kemudian kita mengutip hadis, tetapi itu palsu, kan jadi riskan di situ. Ya, tujuannya baik, jadi kurang bagus. Hanya saja sekali lagi saya sampaikan bahwa banyaknya hadis palsu itu didorong oleh motivasi atau hal baik sebenarnya pada mulanya, namun akhirnya menjadi rusak karena tidak berlanjut ya, karena tidak berlanjut. Itu Ustadz Teguh, masih ada waktu kira-kira 5 menit. Barangkali mau langsung bertanya kepada Kang Haji. Silahkan. Sudah bisa dibuka.
Bagaimana? Ibu Sinta? Baik. Sebelumnya saya izin tidak mengaktifkan kameranya. Pertanyaannya, sebagai seorang penghafal Al-Quran itu, bagaimana menjaga interaksi kita dengan lawan jenis, terutama bagi seorang muslimah yang aktivitasnya itu kuliah. Kemudian, bagaimana caranya menjaga izah dan ifah seorang muslimah yang belum menikah agar tetap terjaga. Mungkin itu saja. Baik. Pertama, pakai pakaian yang semaksimal mungkin kita telah berusaha sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Di situ. Jadi maksimalkan pakaiannya ya. Yang kedua, tundukkan pandangan. Dalam surah An-Nur, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Menundukkan pandangan itu bukan kemudian tidak melihat sama sekali, tetapi bisa menjaga dan mengendalikan pandangan itu agar jangan sampai masuk hal-hal yang tidak baik lewat pandangan ke dalam hati. Misalkan ada hal-hal yang tidak boleh dilihat, ya, aurat-aurat yang tidak boleh dilihat, atau batas-batasan meskipun misalnya bukan aurat, tetapi juga tundukkan saja pandangan di situ, ya, tundukkan pandangan. Dan tentu maksudnya adalah menjaga pikiran, jangan sampai gini pandangannya nunduk tapi pikirannya nggak nunduk, ya. Jangan sampai pandangannya sih nunduk tapi pikirannya nggak nunduk. Maksudnya adalah menundukkan pandangan biar pikirannya juga ikut tunduk. Tidak memikirkan hal-hal yang buruk atau yang tidak pantas. Yang ketiga, berkata-kata, ya, berkata-kata secukupnya, ya. Berkata-kata secukupnya. Berkata-kata secukupnya. Artinya begini, jangan sampai mengeluarkan suara dari perempuan ini yang yang menjadikan laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit yang rusak hatinya itu menjadi berpikiran negatif, ya. Karena kan ada orang-orang yang hatinya rusak, jadi mendengar suara perempuan itu negatif pikirannya. Ada yang laki-laki yang seperti itu. Jadi standarnya adalah bagaimana, apakah kata-kata ini sudah bagus? Ini di surah Al-Ahzab nih ada, ya. Apakah kita kata-kata ini sudah bagus? Maksudnya suaranya sudah bagus sesuai yang tuntunan agama, yakni tidak menimbulkan fitnah bagi orang yang dalam hatinya ada kerusakan, marad, ya. Ada nifak, ada munafik dan lain-lain. Dan itu untuk menjaga juga kesucian perempuan tersebut agar tidak diganggu. Yang ketiga, memang masuk kampus atau keluar atau kemanapun ketika diperlukan saja. Selama masih bisa dikerjakan di rumah, diam saja di rumah, ya. Seperti Zoom kayak begini gitu kan, lakukan saja, ya, di rumah. Selama masih bisa kegiatan aktivitas belajar itu di rumah, yakni tidak kemana-mana, maka di rumah saja. Baru kalau kemudian harus keluar rumah, baru di situ keluar rumah. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kemudian yang keberapa nih Ustaz Teguh tadi? Tadi keempat ya? Berarti sekarang kelima. Wah, yang pertama
memakai pakaian yang semaksimal mungkin sesuai dengan tuntunan. Yang kedua, menjaga pandangan, menundukkan pandangan. Yang ketiga, menjaga suara. Ya. Yang keempat, kalau tidak diperlukan atau masih bisa dikerjakan di dalam rumah, maka tidak keluar rumah. Yang kelima, sempurnakan sholat. Sempurnakan sholat. Dan yang keenam, sempurnakan zakat atau sedekah ya. Kita belajar sedekah di situ. Karena ayatnya begini, wa aqimnas sholata wa atinaz zakah. Wa aqimnas sholah wa atinaz zakah. Jadi perempuan itu semakin dia ingin terjaga, maka semakin sempurna sholatnya. Sholat ini akan menjaga tuh. Tanha anil fahsya'i wal munkar, kan? Sholat itu. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dia sempurnakan sholatnya. Dan juga disempurnakan zakatnya. Atau mungkin begini, kan zakat ini ada batasan nominal. Ada nisabnya. Gini saja, harus rajin-rajin paling tidak bersedekah, tidak boros gitu ya. Tidak boros dan juga bisa menyisakan untuk bersedekah. Dari apa yang dimilikinya, baik itu masih pemberian orang tua misalkan, atau hasil bekerja, atau yang lainnya. Maka itu digunakan buat menyempurnakan tazkiyah berupa tazkiyatun nafasnya, berupa dengan bersedekah. Jadi ada pengaruhnya tuh sedekah dengan sholat dan sedekah terhadap bagaimana caranya menjaga diri dalam bergaul, khususnya bagi seorang muslimah yang sedang menghafal Quran dan aktivitasnya harus ke kampus, dan di situ tentu misalkan tidak bisa dipisahkan, di situ banyak laki-laki. Maka biasa saja ya. Jalani hidup ini biasa saja, tetapi pastikan dari pakaian, dari pandangan, dan pandangan itu nggak mesti kaku, nggak mesti kayak Ustadz Teguh gitu. Gini ya Teguhnya. Kayak dulu waktu saya masih muda itu, kalau sekolah itu nggak pernah ini, nunduk aja. Kata Kiai nggak kayak gitu juga katanya, lihat. Ini ya takut gitu kan, kalau ada akhwat munggung gitu kan. Ya, jadi nggak mesti gitu juga apa namanya. Yang penting bisa menjaga pandangannya, menundukkan dan pikirannya ya. Pikirannya fokus kepada hal-hal yang positif yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu yang harus dijaga bagi seorang muslimah, dan ini pun juga bagi apa ya? Bagi menjadi aman bagi ikhwan juga. Jadi gini, perempuan-perempuan ya, kenapa sih ingin dilihat cantik oleh laki-laki yang halal, yang haram? Jadi gini, jangan ingin terlihat cantik oleh laki-laki yang tidak halal. Kenapa? Karena laki-laki yang baik tidak akan pernah melihat engkau. Matanya pasti nunduk. Gitu ya. Pasti kalau seorang perempuan ingin terlihat cantik oleh yang tidak halal, pasti akan dilihat oleh laki-laki yang nggak benar. Kira-kira begitu ya. Laki-laki pun juga sama. Jangan ingin terlihat ganteng oleh perempuan yang tidak halal. Kenapa? Karena perempuan yang baik tidak akan pernah melihat kamu. Kira-kira itu. Ini bagi yang muda nih, yang di santri Baitul Murojaah nih, ya. Jangan pernah seperti itu. Baik itu Ustadz Teguh, mudah-mudahan ada manfaatnya dari jawabannya, dan memang juga pergaulan di kampus atau di mana sekarang memang harus dijaga ya. Harus dijaga, bahkan sekarang mungkin kalau di sini enggak ya, jabat tangan sama perempuan itu kan kadang-kadang udah biasa tuh di kampus, tapi kalau di Hafiz Quran kelihatannya enggak. Atau ngobrol sama lawan jenis yang enggak penting, yang enggak ada hubungannya dengan ya enggak penting aja, artinya masih bisa dilakukan tanpa dengan obrolan itu, hanya untuk keakraban juga yang enggak penting. Itu juga sudah biasa dilakukan, padahal mestinya itu
tidak dilakukan untuk menjaga adab. Baik, Ustaz Teguh, mungkin itu yang bisa Kang Haji sampaikan. Ustaz Teguh, posisi Kang Haji sekarang lagi berhenti di sebuah tempat pengisian bensin dan sedang hujan gerimis, agak sedikit deras di sini. Masih perjalanan naik menuju puncak. Nah, puncak apa dulu nih Ustaz Teguh ya? Mudah-mudahan bisa lanjut perjalanannya, dan Kang Haji mohon undur diri seduluan ya. Baik. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan dan kekurangan. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui majelis virtual Air Mata Murojaah ini keistiqomahan menjaga Al-Qur'an dan mendapatkan syafaat yang besar dari Al-Qur'an. Semoga Allah mungkinkan kita hafalan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan jaza. Kami sampaikan kepada Al-Ustadz Kiai Haji Deden Mahyarudin yang Masya Allah memberikan wawasan ilmu kepada kita, yang memberikan memberikan ilmu-ilmunya kepada kita ya. Insya Allah akan bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, dan juga semoga doa-doa yang beliau sampaikan, doa-doa yang beliau panjatkan juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama doakan juga beliau saat ini sedang dalam perjalanan ya. Semoga dalam perjalanan senantiasa Allah lindungi, Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya, dan juga sampai tujuan dengan selamat ya. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus kami dari Indonesia Murojaah juga menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para peserta jamaah yang telah mengikuti Majelis Air Mata Murojaah ini, yang semoga di minggu depan, di Sabtu yang akan datang, insya Allah bisa berjalan seperti biasanya. Bisa bertemu kembali di kajian Majelis Air Mata Murojaah di Sabtu yang akan datang. Seperti biasanya insya Allah dimulai pukul 9 ya. Hanya hari ini saja diadakan ba'da zuhur. Insya Allah Sabtu depan seperti biasanya dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf juga untuk para peserta, para jamaah yang sudah bertanya kan tapi belum sempat terbaca, belum sempat dijawab oleh Kang Haji karena memang waktunya ya, dan juga Kang Haji juga ada kegiatan, ada acara, sama-sama kita maklumi. Semoga niat kita, niat baik kita Allah terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya mungkin ada informasi dari panitia atau Indonesia Murojaah terkait infak untuk program ya, program Indonesia Murojaah, salah satunya untuk Baitul Murojaah ya. Di sana ada santri ya yang saat ini mukim, jadi silahkan bagi para jamaah bisa berinfak untuk Baitul Murojaah dan program dakwah Indonesia Murojaah melalui rekening yang sudah tertera di Zoom ini ya, yang sudah di-share oleh panitia. Bisa langsung konfirmasi di nomor yang sudah tertera juga ya. Oke. Baik, kita akhiri mungkin ya
langsung saja halaqah atau kajian majelis air mata murojaah ini dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan akhiri dengan hamdalah, kemudian dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami dari DPP Indonesia Murojaah mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.